Keberadaan fitoplankton adalah tokoh di balik ide ini. Dilansir dari CNN Indonesia, mikroorganisme ini mampu untuk menghisap CO2 dari udara dan menyimpannya sampai mikroorganisme tersebut mati. Fitoplankton membutuhkan mineral seperti zat besi untuk tumbuh dan berkembang. Namun jumlah mineral tersebut terbatas di permukaan laut sehingga pertumbuhan fitoplankton terbatas. Oleh sebab itu, para ahli berencana untuk menaruh bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fitoplankton di permukaan laut sehingga dapat meningkatkan jumlah fitoplankton dan dapat mengurangi lebih banyak CO2. Tian-Tian Kuliander, salah satu bos kripto yang menghembuskan nafas terakhirnya saat sedang tidur. Dikutip dari CNBC Indonesia, ia wafat di usia yang masih muda yaitu 30 tahun. Dia merupakan salah satu pendiri aset digital Ember Group yang memulai karirnya di perbankan investasi dan telah bekerja dengan nama-nama besar seperti Goldman Sachs dan Morgan Stanley. Kematiannya ini terjadi hanya beberapa minggu setelah jutawan kripto muda lainnya yang tewas bernama Nikolai Mushegian di pantai Puerto Rico. AlphaFold 2 adalah sebuah program kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh DeepMind. Pada tahun lalu, program ini mampu untuk memprediksi struktur protein yang kompleks sesuai dengan data eksperimen hingga resolusi beberapa atom. Kini mereka mengumumkan bahwa akan membangun terobosan AlphaFold 2 dengan menciptakan perusahaan baru bernama Isomorphic Labs yang bertujuan menerapkan AI untuk penemuan obat. Kedepannya, perusahaan ini akan membangun serangkaian model AI untuk membantu perusahaan farmasi mengembangkan obat baru. Model tersebut dapat seperti bagaimana protein berinteraksi, desain molekul kecil, prediksi toksisitas dan seberapa baik molekul mengikat. Sistem operasi yang akan digunakan untuk headset mixed reality milik Apple dikabarkan berubah nama dari yang sebelumnya Reality OS menjadi XR OS. Nama XR mengacu pada singkatan Extended Reality yang terkadang juga diartikan sebagai Mixed Reality. Mixed Reality adalah gabungan dari Virtual Reality dan Augmented Reality. Headset Mixed Reality ini dikabarkan akan diluncurkan tahun depan. Beberapa laporan mengatakan bahwa perangkat keras ini akan memiliki bentuk seperti kacamata ski yang lebih kecil dan tidak terlalu rumit bila dibandingkan dengan Meta Quest atau headset VR lainnya. Mobil SUV BMW iX5 sekarang memasuki produksi volume rendah dan akan mulai diuji di wilayah tertentu musim semi mendatang. Dikutip dari Car and Driver, mobil ini akan dilengkapi dengan sel bahan bakar, motor listrik dan baterai. BMW percaya bahwa hidrogen mampu menjawab kebutuhan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi oleh EV lainnya seperti kemampuan mengisi bahan bakar cepat, cocok untuk truk dengan tugas sedang dan berat serta mengatasi permasalahan wilayah dengan sumber listrik yang belum terbarukan. Toyota sedang mengembangkan fuel cell electric vehicle pertama mereka dan akan dibuat di Inggris pada tahun 2023. Dikutip dari Kompas, tim pengembang akan mengeluarkan mesin diesel dari Hilux dan menggantinya dengan teknologi fuel cell hidrogen yang terdiri dari fuel cell, motor listrik dan tangki hidrogen. Toyota menyampaikan bahwa Hilux hidrogen akan disiapkan dalam skala produksi yang kecil untuk mendukung dekarbonisasi. Mobil dengan bahan bakar hidrogen muncul sebagai alternatif kendaraan listrik di awal tahun 2000-an. Dilansir dari Asia Times, hidrogen memberi beberapa kemudahan seperti pengisian bahan bakar yang cepat dan jangkauan mobil yang sebanding dengan kendaraan saat ini. Namun kondisi pasar tidak sependapat. Toyota dan Hyundai sebagai satu-satunya produsen mobil hidrogen untuk pasar Inggris melaporkan hanya menjual 12 mobil sepanjang tahun 2021. Angka ini kecil apabila dibandingkan dengan kendaraan listrik lainnya yang menjual 138 pada tahun 2021 di Inggris. Infrastruktur adalah kuncinya, karena hidrogen perlu untuk diberi tekanan dan diangkut baik sebagai gas atau cairan, rantai pasok juga harus didesain ulang. Pengembangan stasiun pengisian bahan bakar dan peningkatan produksi hidrogen juga akan sangat mahal. Oleh sebab itu, pengembangan hidrogen akan sangat tergantung pada keterlibatan pemerintah dan bisnis. Honda telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai produksi kendaraan sel bahan bakar di Amerika Serikat pada tahun 2024. Model pertama akan menjadi hibrid plug-in berdasarkan CR-V generasi saat ini. Model baru ini merupakan bagian dari strategi Honda untuk menghentikan kendaraan bermesin pembakaran pada tahun 2040 dan menjadi netral karbon pada tahun 2050. Namun untuk saat ini, mobil hidrogen belum mendapat sambutan yang hangat di pasar karena harganya yang tinggi dan kurangnya stasiun pengisian bahan bakar. Hal ini diperparah dengan mobil serba listrik lainnya yang lebih terjangkau dan menawarkan jangkauan yang lebih baik. Smoothie pada dasarnya adalah robot yang mencampur buah-buahan, sayuran dan tambahan seperti protein menjadi smoothie.
Startup yang diinkubasi dari Harvard Innovation Lab pada tahun 2018 ini mengumumkan pendanaan sebesar 5 juta dolar atau sekitar 77 miliar rupiah. Hal yang menjadi istimewa dari robot ini dibandingkan robot lainnya adalah dapat membersihkan bahannya sendiri dan transparan sehingga pelanggan dapat melihat proses pembuatan minumannya. Smoothie menawarkan beberapa varian rasa seperti Brain Boost yang terbuat dari pisang dan buah beri, Free Energizes yang terbuat dari bayam, pisang, matcha dan mangga serta varian Tropical Vibes yang terbuat dari nanas, mangga dan kelapa. Sejak peluncuran pasar komersialnya pada tahun 2021, Smoothie meningkatkan pendapatannya sebesar 25% setiap bulannya dan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 5 kali untuk tahun 2023. Monarch luncurkan traktor listrik komersial pertamanya bernama MKV. Dikutip dari Kabaroto, Monarch menggunakan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak otonom dan robotika terbaru untuk menyediakan operasi bantuan pengemudi sehingga MKV dapat melakukan tugas yang telah diprogram sebelumnya tanpa driver dan fitur otomatis lainnya. Sistem traktor juga dapat mengumpulkan dan menganalisis data tanaman harian untuk penyesuaian dan perkiraan pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Robot ini juga disertai fitur pencegahan tabrakan serta fitur mati otomatis apabila mendeteksi tubuh manusia dalam jarak 0,3 meter dari kendaraan. Jerman berencana untuk mengembangkan jaringan pipa energi hidrogen sepanjang 1.800 km pada tahun 2027. Dikutip dari Reuters, rencana ini tertuang dalam sebuah rancangan makalah strategi Kementerian Ekonomi. Jerman berencana untuk mendorong penggunaan hidrogen biru dan mengimpornya selama masa transisi menuju hidrogen hijau. Dengan keterlibatan pemerintah dalam membangun jaringan infrastruktur hidrogen merupakan kabar baik bagi ekonomi bersih dengan tujuan menciptakan sistem yang matang dan harga yang lebih terjangkau. Protokol Keuangan Terdesentralisasi, DeFi, berdasarkan Interoperable Blockchain Polkadot, meroket lebih dari 80% setelah meluncurkan fitur notifikasi baru. Dikutip dari Daily Hawk, platform Smart Contract Acala Network, ACA, meluncurkan fitur notifikasi untuk pengguna dan pengembang platform DeFi miliknya. Acala menerapkan push notifications dari Notifi, sebuah perusahaan infrastruktur digital yang bertujuan untuk memberikan interaksi yang dipersonalisasi antara pembuat Web3 dan penggunanya. Ini merupakan sebuah langkah positif dalam perkembangan protokol keuangan terdesentralisasi. MSI MS98M3SBC adalah sebuah embedded hardware yang ditenagai oleh prosesor Intel Tiger Lake Up3 dan dirancang untuk Autonomous Mobile Robots AMR. Perangkat ini secara default dibuat untuk robot yang berjalan dalam sistem operasi Windows karena perusahaan juga menawarkan dukungan untuk Windows 10 Internet of Things Enterprise. Meskipun begitu, pelanggan juga masih dapat meminta dukungan untuk Ubuntu dan custom Linux. Salah satu robot yang berbasis perangkat ini adalah Amr IPCU VGI, robot rumah sakit pintar yang dapat menghilangkan kuman di lingkungan jarak dekat dan bergerak secara otonom ke bidang tertentu seperti ruang operasi atau bangsal. Robot humanoid telah jauh berkembang daripada sebelumnya, namun mempertahankan diri dari jatuh masih merupakan masalah besar. Fokus perkembangan saat ini adalah membuat robot mampu melakukan berbagai hal semisal berjalan namun bukan membuat robot mampu pulih dari kegagalan berjalan. Secara naluri, ketika manusia kehilangan keseimbangan, manusia akan menggunakan apapun yang di dekatnya agar tidak terjatuh. Hal ini merupakan suatu hal yang sulit bagi robot karena perlu melibatkan persepsi, pemahaman semantik, perencanaan gerak dan kontrol gaya yang hati-hati. Para peneliti di India, Prancis sedang mencoba membuat robot humanoid menggunakan dinding terdekat agar berhasil menjaga dirinya agar tidak jatuh. Sedikitnya waktu yang dimiliki robot untuk memahami bahwa ia akan jatuh, kemudian merasakan sekelilingnya dan membuat rencana agar tidak terjatuh adalah tantangan terumitnya. ChatGPT, sebuah chatbot yang dirilis oleh OpenAI, kini dapat diakses secara gratis oleh semua orang. Chatbot ini dapat membantu menulis kode untuk website dan aplikasi dalam hitungan detik. Saat ini, chatbot gratis dapat diuji coba di situs web resmi milik OpenAI. Perusahaan mengatakan bahwa chatbot ini menggunakan teknologi Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF. Banyak pengguna membagikan pengalamannya menggunakan ChatGPT di Twitter dan mengatakan bahwa chatbot mampu menyelesaikan masalah pengkodean yang rumit dalam hitungan detik. Banyak pula dari mereka yang berpikir bahwa teknologi ini memiliki potensi untuk menggantikan banyak software engineer di masa depan. Mozilla baru saja mengumumkan bahwa mereka telah melakukan akuisisi sebuah startup yang berbasis di Vancouver untuk mengembangkan metaverse berbasis web. Startup ini bernama Activa Replica yang nantinya akan mendukung kerja Mozilla yang sedang berlangsung dengan Hubs, sebuah layanan ruang obrolan VR milik Mozilla. Sebelumnya, Active Replica berupaya untuk membangun platform untuk acara dan pertemuan virtual yang dibangun di atas proyek Mozilla Hubs.
Mereka menjual paket acara virtual yang mencakup desain tempat, perencanaan acara, hiburan secara live dan dukungan teknis. Sarcos Defense telah menerima kontrak senilai $1 juta dari Army Application Laboratory Amerika Serikat untuk menguji lengan robotik yang akan diintegrasikan ke dalam layanan howitzer self-propelled. Pengujian akan melibatkan peredam kejut dan getaran serta kemampuan teknologi untuk menahan elemen. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan solusi amunisi robot untuk membantu angkatan darat dengan tingkat cedera yang lebih rendah. Lengan robot ini nantinya akan mengatasi masalah yang disebabkan oleh pengangkatan amunisi sebesar 100 pon atau sekitar 45,3 kg yang berkepanjangan dan berulang ke dalam pemuat meriam. Toyota telah menandatangani kesepakatan 11,3 juta pound atau sekitar 214,3 miliar rupiah untuk membantunya mengembangkan truk pickup bertenaga hidrogen. Menurut pemerintah Inggris, perjanjian ini dapat menciptakan hingga 250 pekerjaan di seluruh Inggris. Pendanaan tersebut akan memungkinkan Toyota untuk menyiapkan lini produksi percontohan untuk model Hilux FC di pabriknya di dekat Derby. Penelitian yang dilakukan di sana pada akhirnya dapat membuka jalan bagi pembuatan truk di pabrik perusahaan di site di Wales. Pemerintah mengatakan bahwa kendaraan hidrogen lebih cocok untuk pengaturan terisolasi seperti peternakan dan tambang, di mana truk pickup sudah umum digunakan, dan infrastruktur untuk pengisian kendaraan listrik tidak praktis. Kaspersky, sebuah perusahaan keamanan siber, mengungkapkan melalui sebuah laporan bahwa Metaverse kemungkinan besar akan dieksploitasi pada tahun 2023. Perusahaan tersebut menunjukkan kurangnya data regional hukum perlindungan, Peraturan Perlindungan Data Umum, GDPR, di tengah lonjakan serangan phishing dan ransomware pada industri kripto, Metaverse akan terus menderita, kata laporan itu. Saat ini Metaverse memang masih menjadi sarang aktivitas jahat. Namun ke depannya, dengan perkembangan perangkat lunak, kecerdasan buatan dan machine learning dapat digunakan untuk mengurangi kejahatan virtual. Baru-baru ini, para peneliti dari Rumah Sakit Umum Massachusetts mengembangkan model deep learning menggunakan kecerdasan buatan dan sinar X untuk membantu memprediksi risiko 10 tahun kematian seseorang akibat stroke atau serangan jantung. Tim menggunakan sistem CXR-CVD yang dilatih untuk mencari lebih dari 147.000 gambar ronsen dada dari hampir 41.000 peserta dalam uji coba screening kanker dan pola titik yang terkait dengan penyakit kardiovaskular. Setelah dikembangkan, sistem ini dapat memprediksi risiko 10 tahun seseorang terkena stroke atau serangan jantung dari 1 kali ronsen dada. Meski menarik, penelitian baru ini masih pendahuluan, dan penelitian jangka panjang masih diperlukan.